الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah telah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Masyarakat Indonesia pada tanggal tersebut diharapkan dapat mengenang para pahlawan yang telah bersusah payah memperjuangkan bangsa ini agar terlepas dari penjajahan. Masyarakat Indonesia bisa merdeka tanpa ada belenggu lagi para penjajah. Apa yang kita nikmati sekarang di Republik Indonesia ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Mereka berjuang dengan segala daya upaya, mulai dari waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga jadi taruhannya. Hidup atau mati sebagai warga negara yang baik, tentu kita tidak akan membiarkan sejarah perjuangan tersebut hilang begitu saja. Kita harus menghargai perjuangannya, kita harus mengisi kemerdekaan yang telah meraih kita, dan kita harus mengambil hikmahnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pahlawan itu sendiri dimaknai sebagai orang yang menonjol karena keberanian serta pengorbanannya. Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani. Pahlawan tidak berjuang untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa serta negara. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan Hari Pahlawan Nasional. Yang pertama, mengenang para pahlawan kita dan jasa-jasa mereka yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini dari penjajah. Untuk mengenang para pahlawan dapat kita lakukan dengan cara memperingatinya dari setiap tanggal 10 November sambil mengibarkan bendera dan berdoa agar arwah para pahlawan yang telah gugur diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di sisinya sambil kita berpikir apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa dan negara ini yang telah diperjuangkan kemerdekaannya oleh para pahlawan terdahulu. Kedua, mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita tersebut. Dalam konteks sekarang ini, mengisi kemerdekaan tidak lagi pergi ke medan tempur angkat senjata melawan musuh dan penjajah. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan positif. Mengisi kemerdekaan ini mudah kata-katanya, tapi sulit untuk menerapkannya. Mengapa dikatakan dalam konteks sekarang tidak harus angkat senjata mengisi kemerdekaan? Allah Subhanahu berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin qa'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baik remajanya, maka akan baik pula nanti sebuah negaranya. Dan apabila bobrok remajanya, maka akan hancur negara tersebut. Sedangkan bagi orang tua, mengisi kemerdekaan adalah dengan memberikan contoh dan teladan yang baik bagi generasi yang di bawahnya. Sebab apa yang dicontohkan oleh orang tua kemungkinan besar akan diikuti oleh generasi penerusnya. Yang ketiga, meneladani para pahlawan bangsa tersebut dan tetap berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata demi untuk kemaslahatan. Untuk meneladani para pahlawan bangsa, paling tidak kita bisa ambil nilai-nilai yang dimiliki oleh para pahlawan tersebut, yaitu rela berkorban. Artinya, kita juga harus memiliki sikap seperti seorang pahlawan yang rela mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk membela kebenaran. Bukan bahkan sebaliknya, yaitu mengambil manfaat dari negara dan bangsa untuk memperkaya pribadi. Sehingga konsep yang benar adalah apa yang telah kita korbankan untuk negara, bukan sebaliknya apa yang telah saya dapat dari negara. Nilai selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Maksudnya, kita harus mengaplikasikan nilai ini dalam kehidupan nyata. Kita harus berani berkorban dan berjuang dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita tidak boleh egois atau mengutamakan kepentingan sendiri, keluarga, dan golongan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai berikutnya adalah pantang mundur. Artinya, seorang pahlawan tidak boleh mudah menyerah terhadap situasi atau kondisi yang sedang dihadapinya saat ini. Pahlawan harus tetap berusaha semampu mungkin untuk membela serta memperjuangkan kebenaran. Kita sebagai generasi tidak boleh memiliki mental yang lemah, bahkan berjuang sudah mundur. Hal ini banyak terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga sekolah tidak tamat, kuliah tidak selesai, dan berujung pada pengangguran. Selanjutnya, kita teladani dari pahlawan adalah cinta tanah air. Artinya, kita yang mengisi kemerdekaan haruslah punya sikap cinta tanah air. Karena yang diperjuangkan adalah bangsa dan negara sendiri. Dalam tafsir wal bayan disebutkan cinta tanah air sebagian dari iman. Adapun nilai yang terakhir dan perlu kita teladani dari para pahlawan adalah keikhlasan dan tanpa pamrih. Artinya, kita harus berjuang dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan seperti uang atau pujian dari orang lain. Selain nilai-nilai tersebut, Rasulullah SAW sebagai pahlawan dunia banyak sekali memberikan nilai-nilai keteladan kepada kita dan dapat kita contoh dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Nabi adalah contoh teladan yang baik bagi umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keteladan yang telah Rasulullah SAW contohkan adalah tidak pernah sombong. Artinya, kerendahan hati merupakan sifat karakter yang penting dimiliki setiap orang, karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur dan mengenangkan kehidupan masyarakat, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Lawan dari sifat ini adalah tinggi hati. Sifat ini sangat tidak disukai oleh semua orang. Bahkan orang yang memiliki sifat tinggi hati sendiri tidak suka kepada orang yang bersifat tinggi hati. Keteladan berikutnya adalah sifat lemah lembut. Rasulullah SAW dikenal memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Selalu lemah lembut, tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak. Dan beliau tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan sebaliknya, beliau mendoakan orang yang menyakitinya dengan hal-hal yang baik. Sifat Rasulullah SAW selanjutnya yang paling penting harus diteladani dan dimiliki orang adalah selalu bersikap toleran. Kualitas ini membuat seseorang
dengan sepenuh hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-qahirin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah ta'ala, fa hiya al-wiqayatu min al-'adab wa syarri al-muwassalat ila al-thawab wal khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitna ma la yadfa'uhu ghayraka min baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya Allah, khususan fi Rafah fi ayyi makanin kana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa ladhikrullahi akbar yazidukum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salata lillahi ta'ala.